Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slinda, NIM 862312019070, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah analisis kebijakan. Yang akan menjadi pembahasan pada video ini yaitu yang pertama pendekatan analisis kebijakan, yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Yang pertama yaitu pendekatan analisis kebijakan. Analisis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan. Nah, pendekatan dalam analisis kebijakan terdapat 3, yaitu pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif. Pendekatan analisis kebijakan yang pertama yaitu pendekatan empirik. Nah, pendekatan empirik di sini menggambarkan bahwa realita atau berupa fakta dari kebijakan yang sudah terjadi, di mana biasanya mencakup prediksi atau ramalan atau juga berupa asumsi-asumsi ketika kebijakan tersebut diterapkan. Pada pendekatan empirik ini lebih memusatkan perhatiannya pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada, di mana di sini menyangkut tentang fakta. Nah, pendekatan ini lebih menekankan tentang penjelasannya tentang sebab akibat dari kebijakan yang sudah diterapkan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan evaluatif atau pendekatan penilaian. Nah, pendekatan penilaian ini yaitu melihat sejauh mana kebijakan tersebut baik jangka panjang atau jangka pendek apabila sudah diterapkan. Artinya, apakah kebijakan yang sudah diterapkan tersebut lebih menguntungkan ke masyarakat atau lebih menguntungkan ke kelompok tertentu. Pada pendekatan evaluatif ini lebih memusatkan perhatiannya pada masalah pokok, yaitu berkaitan tentang penilaian. Nah, penilaian dari beberapa kebijakan, apakah kebijakan yang tadi telah diterapkan di suatu lembaga dapat menguntungkan atau tidak. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini lebih ke kebijakan yang sudah tadi diterapkan oleh pendekatan penilaian. Nah, pendekatan normatif di sini adalah kebijakan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan legitimasi yang sah. Nah, pada pendekatan normatif ini lebih memusatkan perhatiannya pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya yang akan dilakukan pada kebijakan tersebut. Kedua yaitu metode analisis kebijakan. Dalam metode analisis kebijakan menurut Dunn 2021, metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur atau 5 langkah dalam metode analisis kebijakan secara umum. Yang pertama yaitu perumusan masalah atau definisi. Dalam perumusan masalah dalam kebijakan itu menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi atau kondisi pada saat itu yang mana menimbulkan masalah tentang kebijakan. Yang kedua yaitu peramalan atau prediksi. Nah, dalam peramalan atau prediksi ini meramalkan tentang bagaimana menyediakan informasi mengenai penilaian atau kegunaan yang secara singkat dari konsekuensi-konsekuensi di masa yang akan datang dari penerapan alternatif tentang kebijakan. Yang ketiga yaitu rekomendasi atau preskripsi. Nah, di dalam rekomendasi atau preskripsi ini menyediakan informasi tentang kebijakan mengenai nilai atau masalah yang ada di kebijakan. Yang keempat yaitu pemantauan atau deskripsi. Nah, pemantauan atau deskripsi itu dalam kebijakan menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan, di mana memantau atau mendeskripsikan masalah-masalah apa saja yang terjadi nanti di masa sekarang dan masa lalu. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, dalam evaluasi di sini adalah tahap terakhir, yaitu berupa tentang menyediakan informasi mengenai penilaian di mana telah diterapkannya kebijakan, apakah kebijakan itu yang telah diterapkan di suatu lembaga memiliki kegunaan dari kebijakan itu sendiri.